Peristiwa OTT oleh KPK merupakan fakta yang menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama menyatakan sikap secara tegas untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus pidana kepada KPK dan memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya dengan menyampaikan berbagai data, informasi, dan bukti yang relevan dan diperlukan untuk kepentingan penyelidikan oleh KPK. Ya, pemirsa, saya ajak Anda menuju ke arena Mukernas P3 di Cisarua, Bogor. Sudah terhubung dengan Mata Najwa PLT Ketua Umum P3, Suharso Monoarfa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Suharso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak, saya mau langsung to the point. Ada apa dengan P3? 2 kali ketua umumnya ditangkap kasus korupsi. Ada apa? Saya kira itu pertanyaan yang sulit sekali untuk saya jawab. Karena itu bisa saja jatuh pada siapapun. Dan saya sungguh sangat menyesal kenapa kita kok jatuh pada lubang yang sama. Saya dulu waktu mahasiswa, ada seorang dosen saya sering mengatakan bahwa kuda saja itu tidak pernah jatuh pada lubang yang sama. Saya juga sangat merasa tragis sekali kenapa di P3 ini bisa terjadi hal yang kita saksikan dalam 2 hari terakhir ini. Pak Suharso. Tetapi, ya, Bapak, bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa uang haram itu tidak digunakan untuk kepentingan partai, Pak? ya sampai hari ini saya tidak pernah melihat apakah ada dana itu di dalam rekening partai, dan bahkan saya tanya pada saudara bendahara umum tidak tahu bahwa ada dana-dana ekstra budgeter. Sampai hari ini nggak ada, kecuali memang yang diwajibkan dari anggota fraksi dan juga calon-calon anggota legislatif yang lalu. Selebihnya nggak ada. Baik, tapi seberapa intens misalnya hubungan partai dengan kadernya yang memiliki jabatan publik atau jabatan politik seperti di kementerian atau lembaga tertentu, Pak? Ya, sebenarnya hubungan itu kan sangat tergantung pada seseorang, sehingga sifatnya sangat personal. Misalnya pengalaman saya waktu saya juga dipercaya memimpin sebuah kementerian, saya hampir-hampir tidak pernah berhubungan intens atas apa yang saya kelola dengan partai. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa partai pun punya seorang profesional yang dapat bekerja dengan baik dan membuktikan dengan kinerja yang baik juga. Kalau begitu, jadi dengan cara seperti itu menurut saya sudah bisa menyapa publik bahwa di P3 itu ada yang profesional dan bisa dipercaya. Dan kemudian menjelaskan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum P3 yang diduga melakukan transaksi haram jual beli pengaruh dengan menggunakan kedekatan dengan pejabat publik. Bagaimana menjelaskan itu, Pak Suharso? Ya, saya sendiri sulit untuk menerima keadaan ini karena saya sebenarnya pernah mendengar rumor itu dan saya pernah bertanya kepada yang bersangkutan dan juga saya bertanya kepada Menteri Agama. Saya katakan, saya mendengar rumor seperti ini, apakah memang itu terjadi? Saya bilang, hati-hati karena kalian itu membawa nama partai, buntutnya panjang sekali dan akibatnya akan ditanggung oleh semua konstituen P3. Apa rumor yang Anda dengar yang kemudian Anda sampaikan dan Anda peringatkan ke 2 kader Anda?
Ya, saya bilang mudah-mudahan itu tidak benar dan kalau itu memang halo. Ya, apa yang tidak Saya benar nggak Pak? kedengaran. Apakah memang ada kasus yang Anda tahu dilapori oleh apakah kader atau ada orang yang melaporkan ke Anda? Jadi memang Anda sudah pernah mendengar ini terjadi? Oh, belum. Saya tidak mendengar langsung dari kader, tetapi ada beberapa orang di luar menyampaikan kepada saya. Saya kurang percaya karena menurut saya kedua kader ini adalah kader terbaik dan nggak mungkin melakukan hal yang sebagaimana tidak kita kehendaki bersama. Oke, apakah partai akan memberikan bantuan hukum pada mantan ketua umumnya Pak Suharso? Ya, tentu kita akan berikan bantuan hukum. Jadi masih akan diberikan. Tetapi berdasarkan konstitusi kita, siapapun dia dan apalagi pengalaman kita pada tahun 2014, maka kita telah mengubah di dalam ADART kita, di mana kalau ada seorang kader, apalagi dia pimpinan partai, dinyatakan tersangka saja, dalam kaitannya ini adalah pidana korupsi, itu harus diberhentikan. Baik, Pak Suharso, terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa. Selamat Mukernas, saya lihat sudah siap-siap itu di belakang untuk Mukernas. Selamat Mukernas, terima kasih sudah bergabung Pak Suharso. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Saya ingin minta komentar Donald melihat kasus yang menimpa P3. Oke. Bukan yang pertama, tapi yang kedua. Apa yang bisa dibaca dari rentetan peristiwa yang menimpa partai politik ini? Kalau yang terbaru terkait dengan dugaan keterlibatan Romahur Muzi, Mbak Nana, saya kebetulan kenal dengan beberapa orang di petinggi partai P3. Sore saat berita tanggal 15 itu mulai naik, saya coba mengontak salah satu pimpinan P3 yang saya masuk, tapi mohon maaf saya tidak bisa sampaikan namanya. Jawabannya 3 kata saja, sudah diingatkan berkali-kali. Saya dengan 3 kata itu saya menangkap bahwa ternyata isu ini tidak hanya menjadi isu publik seperti KPK melakukan proses hukum pengintaian beberapa minggu sebelum itu. Ternyata ini juga menjadi isu internal P3 bahwa ada rumor informasi yang berkaitan dengan dugaan itu. Dan itu terkonfirmasi dengan jawaban melalui WhatsApp yang sudah diingatkan berkali-kali. Nah, kalau kita lihat fenomenanya Mbak Najwa, ini bukan kasus yang pertama kalau kita bicara soal Kementerian Agama. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat penganggaran kita, Kementerian Agama itu adalah kementerian keempat dengan APBN terbesar di Indonesia. Yang pertama itu adalah PUPR, yang kedua itu adalah Pertahanan, yang ketiga ada Polri, dan yang keempat itu adalah Kementerian Agama, 62,1 triliun untuk 2019. Jadi itu adalah ceruk uang negara untuk Kementerian Agama. Oke. Apalagi soal itu, selain bicara soal budget policy dan anggaran yang besar untuk Kementerian Agama, dan tentu itu menggiurkan bagi politisi tertentu untuk bisa menguasai Kementerian Agama, sektor-sektor publik yang dipegang oleh Kementerian Agama itu juga sangat luas sekali. Sekarang memang sudah ada badan tertentu yang mengurus soal haji. Tapi bayangkan dulu soal haji itu melekat di Kementerian Agama dan puluhan triliun uang umat untuk naik haji itu diproses dan dikelola oleh Kementerian. Jadi ini memang kementerian yang menggiurkan. Yes, jadi dari segi anggaran besar, dari segi sentuhan dengan publik pun besar juga. Mulai dari level yang paling tinggi sampai level yang paling bawah seperti yang sering disampaikan oleh KPK, bagaimana melarang penghulu tidak menerima gratifikasi dalam pernikahan. Itu jadi sentuhan dengan publiknya luas sekali. Baik, Pak Yasin, apakah memang jual beli pengaruh jabatan? Kalau menterinya berasal dari kader partai tertentu, apakah Anda pernah mendengar informasi itu? Bagaimana kemudian kedekatan politis itu digunakan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan? Ya. Jadi di akhir 2016 itu mulai aktif itu ketua umum itu menemui beberapa pejabat yang ada di daerah, khususnya kanwil dan lain sebagainya. Foto dari itu dikirim ke saya, waktu itu saya sebagai irjen gitu. Ini ada apa ini pembinaan kok dari ketum parpol P3 itu. Nah, ini kan saya ada tanda tanya.
Nah, kemudian beredar juga isu bahwa yang tidak lulus karena hukuman disiplin itu pun juga dipaksa untuk diangkat. Dan saya mendengar bahwa ada bandrolnya, gitu. Tapi belum sempat kami menangani, kami sudah lengser dulu diminta untuk mundur oleh Menteri Agama pada saat itu. Jadi bahkan ada berapa jumlahnya itu diketahui? Berapa itu Pak jumlahnya? Diketahui, ya miliar lah begitu. Ada range-nya tuh kalau kepala kanwil itu kan orang nomor 1 di provinsi, yang bisa impact-nya itu juga akan ke bawah itu. Ada yang variatif, yaitu kalau memang daerah itu tidak banyak kegiatan, misalnya sekolah-sekolah madrasah baik swasta maupun negeri di situ tidak begitu banyak, maka range-nya itu ya antara 2 sampai 3. Tapi kalau yang banyak 2 sampai 3 miliar untuk jabatan posisi kepala untuk kanwil. posisi itu, dan ada yang dibanderol 4. Saya juga tidak percaya seperti itu, kan rumornya seperti itu. Tapi ini laporan Baru yang masuk percaya resmi ke itu setelah Irjen. ada tangkap tangan yang di Surabaya yang dilakukan oleh KPK ini yang berkaitan dengan itu. Itu tuh maksudnya jual beli jabatan. Oh ternyata betul itu isu-isu semacam ini. Nah, sehingga ini kan prihatin ini. Niat untuk melakukan reformasi birokrasi ini kan setengah hati. Artinya dari pihak pemerintah sudah memulai dengan Menpan RB dan plus semua instansi termasuk Kemenak melakukan reformasi birokrasi, tapi kemudian dirusak oleh oknum parpol. Ini kan merupakan suatu yang luar biasa di negara ini. Di satu sisi melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, begitu sudah ada embrionya dan mau jalan, masuklah perusaknya di dalam. Nah ini kan kalau ini kecenderungannya ke seluruh KL, kementerian dan lembaga kan sia-sia uang anggaran yang digunakan untuk itu. Untuk apa? Untuk perbaikan sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik itu. Oke. Dan tadi Anda katakan sebagai mantan pimpinan KPK ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di Kementerian Agama, tapi Iya. ini praktek yang awam terjadi. Iya. Apakah itu artinya juga awam dilakukan oleh partai-partai lain? Kita akan tanya, ada Golkar, ada PDIP, ada Gerindra, ada partai baru PSI. Kita akan tanya itu. Apakah ini praktek yang biasa ya? Partai-partai main uang haram? Kita akan bahas setelah pariwara. Siapa yang biasa main uang haram? Kita bahas setelah pariwara.